Shalom saudara-saudara, saat teduh kita hari ini dari Markus 2 ayat 1-12. Dalam berbagai kesempatan Tuhan Yesus melayani banyak orang. Misi utamanya adalah mengkhotbahkan firman Allah atau memberitakan Injil. Biasanya Tuhan Yesus mengajarkan firman Allah itu di rumah-rumah ibadat. Tetapi kali ini orang banyak tidak menunggunya di rumah-rumah ibadat seperti biasa. Orang banyak justru mencari Tuhan sampai di tempat di mana Tuhan menginap. Ada yang mengatakan tempat Tuhan menginap itu adalah rumah Simon Petrus. Saking banyaknya orang yang sudah berkerumun sampai-sampai tidak ada lagi tempat. Sampai depan pintu pun sudah tidak ada space yang kosong. Memang motif dari banyak orang yang mencari Tuhan Yesus itu tidak semuanya ingin mendengar apa yang Tuhan khotbahkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan usaha beberapa orang untuk menggotong seorang lumpuh. Dan karena sejumlah besar orang yang ada di sana serta berdesak-desakan, maka keempat sekawan ini yang menggotong orang lumpuh itu membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Sekalipun demikian, Injil Markus ini mencatat begini, saudara. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Apa artinya ini? Misi utama Tuhan adalah memberitakan Injil atau mengajarkan firman Allah. Dalam bayangan saya begini saudara, karena berada dalam sebuah rumah, maka orang banyak yang datang itu berdesak-desakan untuk mendengar apa yang Tuhan ajarkan. Entahlah bagaimana caranya mereka mendengar sementara mereka berdesak-desakan. Sepertinya misi utama Tuhan ini terganggu dengan kelakuan empat sekawan yang membawa seorang lumpuh. Saya menyebutnya terganggu karena dalam persepsi saya, empat sekawan ini bukanlah bertujuan untuk mendengar ajaran Tuhan, bukan untuk mendengar khotbah Tuhan, tetapi lebih kepada kesembuhan si lumpuh. Jika Injil Markus tidak mencatat bahwa Tuhan Yesus melihat iman mereka, maka apa yang ada dalam pikiran saya adalah benar. Bahwa empat sekawan itu pengganggu ketika Tuhan Yesus berkhotbah. Syukurlah bahwa Injil Markus mencatat dengan jelas bahwa Tuhan Yesus melihat iman mereka. Dan respon Tuhan adalah, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Berita ini sangat melegakan saudara. Bahkan setelah ahli Taurat menuduhnya menghujat Allah, maka barulah kesembuhan itu diberikan kepada orang lumpuh itu. Demikian catatan Alkitab. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Jadi misi utama Tuhan tidak terganggu dengan perbuatan empat sekawan yang membawa si lumpuh. Justru dengan peristiwa itu, misi Tuhan makin terang benderang, yaitu bahwa Tuhan yang disebut anak manusia itu menyatakan berkuasa mengampuni dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang lumpuh pada zaman itu. Ada banyak sekali orang sakit dengan berbagai macam sakitnya. Tapi coba perhatikan, kesembuhan yang diberikan hanyalah bonus. Sementara yang utama adalah pengampunan dosa yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma, dan itu kebutuhan paling utama dari manusia. Hal inilah yang menjadi pesan yang kuat bagi banyak orang Kristen yang dalam keadaan menderita karena imannya. Ada banyak orang yang harus berjuang karena imannya sampai mengalami kesusahan yang parah. Tetapi Tuhan mau katakan kepada orang-orang Kristen, termasuk kita, bahwa yang paling utama, apakah saudara sudah menerima pengampunan Kristus?
Jika sudah, maka soal bonus kesembuhan tidak lagi menjadi yang utama yang kita kejar. Sebaliknya, sekalipun tidak sembuh, tidak pulih, maka orang yang diampuni akan tetap berjuang dan siap menderita demi Injil Kristus. Semoga Tuhan mengaruniakan iman sejati pada kita sekalian. Tidak semua orang selalu mendapatkan bonus kesembuhan, tetapi semua orang beriman pasti akan diberikan kesempatan berjuang bagi Injil Tuhan dan dalam keadaan apapun juga. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun anak Davinatan Benedikta Tania. Kiranya Kristus mengaruniakan iman yang sejati kepada kalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tambah-tambahkan iman yang sejati kepada kami gerejamu, agar iman yang sejati itu menemukan wujudnya yang asli selama kami di dunia ini, dan tidak lagi bergantung pada hal-hal yang sementara. Berkatilah gerejamu ya Tuhan dengan sabdamu. Berdoa untuk Davinatan Benedikta Tania yang pada hari ini berulang tahun. Tuhan, karuniai anak-anakmu ini dengan iman yang sejati, agar sejak masih kanak-kanak atau masih muda, hidup yang dijalani adalah hidup karena iman. Mohon Tuhan terus memberkati hidup kedua anak-anakmu ini dengan kehadiran orang tua masing-masing yang mendidik dan mengarahkan mereka pada Kristus Tuhannya. Menyerahkan persekutuan KPR hari ini. Tuhan, berkatilah orang-orang muda di gerejamu agar mereka hidup sebagaimana seharusnya hidup karena iman. Demikian juga kebaktian umum besok, serta penata layanan yang dikerjakan, sekolah minggu. Tuhan, mohon roh Allah membangunkan setiap jiwa-jiwa yang mulai lesu dan undur. Mohon Tuhan menolong mereka untuk tidak merasa nyaman di dalam pikiran mereka yang salah. Mohon Tuhan terus mendidik kami dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.